Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Marilah saudara-saudara, kita gunakan waktu yang singkat ini untuk kita menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Pagi hari ini, sebelum kita masuk dan melangkah, bekerja, berkarya, beraktivitas, kita mau dengar firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Allah yang akan jadi renungan kita di pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami, kekasih jiwa kami, gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur. Karena kami percaya kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi ini semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau dengar firman-Mu, karena firman Allah adalah pelita, suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya ambil dari kitab Yeremia, ya, dari Perjanjian Lama. Yeremia pasal 31. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-17. Yeremia 31 ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah ini pertama kali disampaikan Yeremia kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa Yehuda, yang sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami suatu pengalaman yang mungkin tidak pernah mereka harapkan, tidak pernah mereka impikan dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Sebab mereka harus dibuang ke Babel. Mereka harus mengalami yang namanya pembuangan. Ya, mereka menjadi tawanan, mereka menjadi orang yang tertekan, mereka menjadi orang yang tidak memiliki kebebasan, karena mereka harus diangkut ke satu negeri yang asing bagi mereka. Tetapi inilah konsekuensi saudara-saudara mereka harus alami ini karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka, bangsa itu. Mulai dari pimpinan, mulai dari raja, sampai kepada tokoh-tokoh agama, atau pemimpin-pemimpin umat, dan kepada bangsa. Mereka tidak setia, mereka tidak taat, mereka tidak beribadah dengan benar. Dengan kata lain, mereka membelakangi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan raja kafir menaklukkan mereka, mengalahkan mereka, dan akhirnya mereka harus diangkut sebagai tawanan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, Tuhan bukan berarti melupakan mereka. Tuhan bukan berarti meninggalkan mereka. Tuhan tetap memperhatikan mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka, dan sesuai dengan janji bahwa Tuhan saat akan mengembalikan mereka setelah mereka harus mengalami sebagai bangsa yang dibuang selama 70 tahun.
Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 17 ini dikatakan masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara, seburuk apapun, seberat apapun pengalaman, kenyataan yang dihadapi oleh orang percaya, selama dia masih tetap percaya kepada Tuhan, mungkin dia dalam kelemahan, satu saat dia lemah, satu saat dia hilaf, satu saat dia jatuh, dan dia harus menghadapi konsekuensi. Tetapi asal dia tidak melepaskan Tuhan, tidak melepaskan imannya, selalu ada harapan. Selalu ada harapan, saudara-saudara, bagi orang yang percaya. Nah ini janji Tuhan kepada bangsa ini. Mereka akan mengalami babak baru dalam kehidupan. Dan dikatakan anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ya, saudara, pertama kali firman ini ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi firman Allah ini juga kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Selalu ada janji Tuhan, selalu ada harapan. Harapan, saudara-saudara, artinya suatu keinginan, suatu impian, ya, cita-cita kita yang ingin kita capai, yang ingin kita peroleh, ya, yang ingin kita nikmati, yang ingin terwujud dalam kehidupan kita. Itu harapan. Apa harapanmu? Saya tidak tahu, Bapak, Ibu, Saudara. Apa harapan saudara di hari-hari ini? Apa pekerjaan? Apakah usaha? Ya, apa yang menjadi harapanmu? Orang tua yang memiliki anak berharap supaya anaknya sukses, berharap supaya anaknya berhasil, atau saudara yang akan memulai usaha berharap supaya usaha saudara sukses, supaya usaha saudara berhasil. Apapun harapan saudara, mimpi saudara, cita-cita saudara, gantungkanlah cita-citamu setinggi mungkin, asal engkau tetap berharap kepada Tuhan. Selalu ada harapan. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin membaca beberapa ayat, ya. Kita baca di dalam Amsal pasal 10 ayat 28. Ya, Amsal pasal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Saudara, kalau saudara sekarang masih menjadi orang benar. Orang benar itu ya orang yang berbakti, beribadah dan taat, melakukan firman Allah, menuruti kehendak Allah. Saudara dikategorikan sebagai orang benar, ya. Selalu ada harapan akan menjadi sukacita. Haleluya. Tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Haleluya. Apa itu harapan orang fasik? Ya, Amsal pasalnya yang ke-11. Mari kita baca ayatnya yang ke-7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Ya, pengharapan orang fasik akan gagal, berakhir pada kematiannya. Orang fasik artinya orang yang tidak mentaati hukum, orang yang tidak mau hidup menurut hukum. Haleluya. Itu harapan orang fasik. Haleluya. Kemudian dalam pasal 11 ayatnya yang ke-23, saudara-saudara, kita baca lagi. Apa di situ? Ya, ini keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Keinginan orang benar, ya. Kalau saudara masih berstatus, berpredikat sebagai orang benar, ya, akan mendatangkan bahagia semata-mata. Tetapi harapan orang fasik mendatangkan murka. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Biarlah kita tetap hidup sebagai orang benar. Bukan benar menurut dunia, bukan benar menurut pikiran kita, tapi benar menurut firman Allah. Ya, akan selalu punya harapan. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Kita baca Amsal 23 ayat 18. Haleluya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Karena masa depan sungguh ada, ya. Harapanmu tidak akan hilang.
Kalau kita tetap berharap percaya kepada Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, berjalan di dalam rel kebenaran Allah, saudara-saudara, kita selalu punya pengharapan, selalu ada harapan. Harapan kita itu pasti akan terjadi, tidak akan hilang ya. Harapan itu tidak akan hilang. Dalam Amsal 24 ayat 14, Amsal 24 ayat 14, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatinya, maka ada masa depan. Siapa itu hikmat? Paulus berkata hikmat itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita memiliki Yesus, harapanmu tidak akan hilang. Selalu ada harapan. Ya, hari-hari kalau saudara masih sedang mengalami sesuatu seperti yang dialami oleh bangsa Israel, pegang teguh janji Tuhan, percaya, imani, ya, selalu ada harapan. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Kita tetap menjadi orang yang tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Kalau kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, bukanlah sebagai seteru, bukan sebagai orang fasik, bukan sebagai orang jahat. Saudara-saudara, percayalah, yakinlah bahwa harapanmu tidak akan pernah hilang. Paulus katakan harapan di dalam Yesus itu tidak sia-sia. Haleluya. Berbahagialah saudara-saudara kalau sampai saat ini kita masih tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita yakin bahwa pengharapan kita pada Tuhan tidak akan sia-sia, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sirna, akan selalu ada dan selalu ada. Haleluya. Apa yang menjadi pengharapanmu? Apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi keinginanmu? Apa yang menjadi doamu? Gantungkanlah kepada Tuhan. Percayalah bahwa saudara akan menerimanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasamu tetap sama, janjimu tetap sama. Haleluya, bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Pagi hari ini Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, jadikanlah kami adalah orang-orang yang berharap. Dan kami percaya apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi cita-cita kami, apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi impian kami, itu akan menjadi kenyataan. Karena kami percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Bapa, hamba berdoa kalau ada umat-umat-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti doa pagi ini, mereka sedang bergumul, mereka sedang menanti-nanti apa yang menjadi harapan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan teguhkan, tambahkan iman mereka supaya mereka boleh menikmati dan menggapai apa yang menjadi harapan mereka. Yang sakit hamba berdoa sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan, bebaskan. Yang tertutup jalan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka pintu, buka jalan, buka tingkap-tingkap sorga, dan berkati semua umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah di hari yang baru ini, kami taruhkan harapan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua, Tuhan Yesus memberkati.